Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita masuk kepada mata kuliah manajemen isu dan krisis. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi tentang siklus isu ya. Oke, langsung saja ya, kita masuk ke slide. Siklus isu. Berkaitan apa siklus isu itu dan ada apa aja di dalamnya ya. Ini pemahaman terhadap tahapan siklus isu ini berkorelasi dengan proses manajemen isu yang dijalankan. Seiring dengan perkembangan manajemen isu sejak kemunculannya tahun 1976, model proses manajemen isu pun telah mengalami perkembangan cukup signifikan. Nah, ini ada yang dikemukakan oleh Hensworth dan Meng. Jadi model siklus isu pertama kali dikembangkan oleh Krebel pada tahun 1986, 10 tahun setelah kemunculan siklus isu. Kemudian disempurnakan oleh Hensworth dan Meng. Jadi secara spesifik mereka ini membagi ke dalam 4 tahapan model siklus isu. Apa aja 4 tahapan itu? Nah, di sini ada yang pertama itu tahapan origin ya. Tahapan origin ini adalah tahapan apa ya? Tahapan awal mula munculnya isu. Jadi pada tahapan ini, perusahaan berencana melakukan sesuatu yang memiliki dampak bagi perusahaan lain sebagai akibat dari perubahan sosial, politik, ekonomi, atau kebijakan. Atau simpelnya gini lah ya, simpelnya gini, isu isu ini isu mulai muncul di kalangan-kalangan kecil, biasanya karena ada ketidakpuasan, masalah atau kejadian kecil. Ini contoh kecilnya ya. Selain tadi ada perubahan-perubahan sosial, politik, dan sebagainya ya. Tapi pada tahapan awal isu ini sangat berpotensi ya, kondisi atau peristiwa yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi sesuatu yang penting. Jadi dari hal kecil tadi, contohnya gini lah, kalau kita sebagai brand owner misalkan, ada konsumen yang komplain terhadap produk kita misalkan, yang katanya misalkan produk kita palsu atau dan sebagainya lah ya, komplain terhadap produk kita. Jadi awalnya cuma dibahas di forum-forum kecil aja gitu, ke dalam tahapan mediasi dan amplifikasi. Jadi tahap di mana isu muncul merupakan tahap peningkatan tekanan pada perusahaan untuk menerima isu sebagai akibat dari aktivitas satu atau beberapa kelompok seiring dengan upaya mereka untuk memaksakan atau melegitimasi isu gitu. Jadi di tahap mediasi ini sebetulnya gini ya, isu yang kecil tadi, yang komplainan tadi ya, ini sudah mulai dibahas di media-media, misalkan ya, di medsos, orang-orang udah mulai ikut menyuarakan. Jadi komplainan-komplainan tadi ya, orang yang komplain tadi itu sudah mulai muncul viral di medsos gitulah ya, di IG, TikTok dan sebagainya lah ya. Nah, dan orang-orang ikut komen, ikut menyuarakan, ikut mereview, mengangkat isu tersebut. Jadi proses mediasi ini menjadi sangat kritis dan memiliki dampak untuk mempercepat perkembangan isu. Tahap berikutnya, tahap organisasi. Sebetulnya di tahap ini adalah tahap bagaimana si organisasi atau perusahaan itu merespon, melakukan tindakan. Jadi perusahaan sudah mulai sadar dan mulai ambil tindakan, bisa berupa klarifikasi, permohonan maaf ya, atau tindakan-tindakan hukum. Jadi oke, pada tahap kurang, isu telah terfokus dan memperlihatkan potensi pengaruhnya pada semua pihak yang terlibat. Berarti kan perlu segera ditangani, tak gitu. Nah, ketika ini tidak tertangani, isu dengan cepat bergeser dari tahap kurang ke tahap krisis untuk mencapai institusi formal seperti badan pemerintahan. Gitu. Jadi, contoh tadi ya, isu yang sudah berkembang tadi, sudah viral tadi. Nah, bagaimana kita sebagai si ownernya ya, atau yang punya brand tersebut mulai membuka pernyataan resmi gitu di media-media. Berupa apa pernyataan-pernyataannya? Bisa berupa permohonan maaf, klarifikasi kayak gitu ya,
atau kita si ownernya itu menyampaikan, memastikan gitu ya bahwa produk yang dijual itu produk asli dan telah melalui uji kualitas misalkan. Kemudian mereka juga mengundang pembeli buat lihat proses produksinya. Ya mungkin itu tahapan tindakan yang mungkin bisa dilakukan ketika sudah terjadinya isu yang besar menyebar tadi gitu ya. Ini masuk di dalam tahapan organisasi. Ini adalah tahapan resolusi. Nah, di tahapan ini isu sudah mulai mereda gitu ya. Nah, agar isu tidak berkembang menjadi krisis, sesungguhnya dimulai dari tahap origin, penanganannya idealnya seperti itu. Sehingga tidak meningkat sampai viral gitu atau bahkan sampai perusahaan atau pihak berwajib ya yang punya wewenang itu sampai turun tangan kayak gitu. Jadi ketika tekanan publik menguat dan keterlibatan badan pemerintah sebagai lembaga membuat kebijakan terlibat gitu, maka krisis menjadi tidak terhindarkan. Seperti itu. Jadi tapi di sini di tahapan ini isu itu sudah mulai mereda sebetulnya. Sudah mulai mereda, publik pun sudah merasa mereda itu bisa mereda karena memang persoalannya selesai atau memang karena publik itu lelah gitu. Sudah lelah, sudah katakanlah sudah basi ya, isunya gitu ya, atau bahkan mulai muncul isu baru gitu ya, sehingga orang mulai perhatiannya pindah ke isu yang baru gitu ya. Jadi contohnya misalkan si netizen ya atau masyarakat umum itu sudah mulai tidak membahas isu itu lagi gitu. Sehingga review-review positif mulai muncul lagi, kemudian kepercayaan publik sudah mulai pulih lagi seperti itu 4 tahapan yang dikemukakan oleh Hensworth dan Famers, Clowes dan Litimer. Nah, satu model siklus isu yang lain dikemukakan oleh bertiga ini ya tahun 2000. Nah, ini yang terbaru nih. Tapi mereka sama membagi ke dalam 4 ya siklus ini, 4 fase mereka menyebutnya. Disebutlah emergent, dissemination, establishment, dan erosion. Sama, hampir mirip. Mulai muncul, kemudian disebarkan oleh medsos, kemudian dilakukan tindakan-tindakan, kemudian mulai mereda. Sama, coba kita. Nah, cuman kalau bedanya gini ya, tapi kita harus jadi membedakan siklus yang tadi dengan yang ini. Jadi model ini itu ada 4 fase memang, tapi di model ini itu lebih fokus pada bagaimana isu itu tumbuh dan redup. Nah, gitu. Fase ya disebutnya ya. Nah, pada fase yang pertama kemunculannya emergence, isu ini muncul ya dan didefinisikan mengkristalisasi ke dalam sebuah interpretasi spesifik dari realitas sosial. Versi dari peristiwa-peristiwa ini kemudian diangkat ke permukaan oleh individu atau kelompok pada fase dissemination. Sama ya sama yang tadi ya. Isu mulai kemunculan karena ada konflik, keluhan atau kejadian-kejadian yang menimbulkan pertanyaan publik gitu. Jadi misalkan ada isu ada campuran bahan kimia berbahaya dalam skincare misalkan. Itu contoh isu. Mulai muncul isu tuh ini di fase emergency. Ketika pada fase dissemination ya, isu ini mulai menyebar luas lewat media, lewat influencer dan sebagainya. Nah, media memainkan peran penting dengan menginvestigasi isu dan menerbitkan laporan atas isu yang menyebarkannya ke wilayah yang lebih luas melalui teknologi komunikasi dan informasi yang dimiliki. Si skincare tadi yang diduga terdapat bahan kimianya berbahaya di situ ya. Ini mulai dibahas oleh influencer-influencer misalkan ya, membahas soal isu itu. Berita juga mulai muncul di media-media online dan sebagainya dan media-media yang lainnya.
juga banyak orang-orang yang membahas di sosmed dan sebagainya lah. Intinya ini fase di mana isu penyebaran mulai menyebar. Masuk kepada fase establishment. Jadi media massa mengulas isu dengan mendetail dan bagaimana kebijakan yang diambil oleh lembaga berwenang mengenai isu tersebut. Isu akhirnya berkembang dan menjadi agenda masyarakat luas. Nah, isu ini menjadi topik utama, gitu. Menjadi topik utama bahkan bisa mempengaruhi opini publik dan kebijakan. Contoh, dari kejadian skincare itu, misalkan muncul turun tangan BPOM ya, BPOM mulai turun tangan, kemudian brand-brand lain juga mulai memberikan klarifikasi gitu ya, ketakutan juga ya, dan masyarakat mulai pilih-pilih skincare karena takut. Kepada fase yang terakhir, fase penurunan, erosion. Jadi ketertarikan publik mulai menurun dan akhirnya tidak lagi menjadi agenda media dan agenda publik. Jadi menurunnya ketertarikan publik ini bisa jadi tadi ya karena sudah mulai lelah, mulai capek ya. Nah, penurunan atau erosi juga bisa disebabkan oleh adanya aturan yang berhubungan dengan isu yang dimunculkannya dan oleh karenanya dianggap telah selesai. Jadi dianggap selesai saja gitu ya. Karena oh ya udahlah capek lah ya gitu ya. Atau memang karena udah ada solusi bisa gitu. Atau juga tadi ya mulai muncul isu-isu lain sehingga perhatiannya teralihkan. Seperti itu yang terkait fase ini ya, fase 4 fase yang dikemukakan oleh Famers, Lewis, dan Timer. Kesimpulannya gini ya, kalau kita mencermati model isu Hansworth, Meng, serta siklus isu dari Famers, Lewis, dan Timer, kesimpulannya adalah bahwa media massa itu memberikan kontribusi yang sangat besar bagi berkembangnya isu. Isu menjadi besar karena media memberikan peranan yang sangat besar, berpengaruh sangat besar di situ. Tapi kalau kita mau ini ya, simpelnya gini ya, kita kesimpulan simpelnya gampangnya, model isu ataupun ya model isu yang dikemukakan oleh Hansworth dan Meng serta yang dikemukakan oleh Famers, Lewis, dan Lintemer itu sebetulnya hampir mirip. Jadi tahap origin itu sama dengan fase emergence. Jadi isu mulai muncul, keluhan konsumen, kejadian-kejadian ketidakpuasan dan sebagainya gitu ya. Kemudian masuk kepada tahapan mediasi dan amplifikasi gitu ya. Ini sama dengan fase penyebaran. Isu mulai menyebar luas, viral di medsos dan sebagainya. Kemudian masuk tahap organisasi. Ini sama dengan fase penguatan. Jadi mulai muncul tindakan-tindakan dari perusahaan atau bahkan pemegang kebijakan seperti itu. Klarifikasi, penanganan dan sebagainya. Kemudian tahapan resolusi sama dengan fase penurunan, fase erosi tadi ya, mulai mereda isunya sehingga publik mulai lupa ataupun memang puas terhadap isu itu. Ya, itu yang bisa disampaikan berkaitan dengan siklus isu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan saya juga berupaya untuk memberikan yang terbaik ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.